Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Saya masih diberikan kesehatan dari Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Eh, sebelumnya sebelumnya yang terhormat dosen pengampu saya Pak Juber SAG MPD, dan yang saya hormati Ibu dosen Fitriah Artina SPD MPD. Ya, untuk mempersingkat waktu, di sini tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, dosen pengampu penelitian kualitatif. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Yang di sini saya cuma sedikit paham tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskriptif, cenderung menggunakan analisis atau bentuk kalimat-kalimat atau pertanyaan. Dan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Ya, kita harus memperhatikan aspek yang kita lakukan merumuskan judul penelitian. Di antaranya, yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Dan kedua, judul harus menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih. Yang di sini bahwa kita ketahui penelitian ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di sini penelitian kuantitatif datanya berupa angka-angka, sedangkan penelitian kualitatif datanya tentang pertanyaan atau bentuk kalimat atau statement. Yang kelima, judul, bahwa masalah yang dijadikan judul itu penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian itu, karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Yang ke-8, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang ke-9, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah penelitian tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Ya, di sini kita harus ketahui apa itu latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung dalam sebuah penelitian ilmiah. Di sini latar belakang masalah yang ditulis harus memuat yang pertama, alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti, dasarkan fakta, data, referensi atau temuan dan penelitian tersebut sebelumnya bisa dilakukan. Yang kedua,
gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang next, pertanyaan yang keempat, bagaimana merumuskan rumus masalah penelitian. Di sini bagaimana cara merumuskan masalah penelitian. Yang kita ketahui harus pertama masalah yang harus kita ketahui. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusnya hendak jelas dan padat agar ada penafsiran yang terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dan membuat hipotesisnya. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Dan selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian? Apa tujuannya dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Ya, di sini jawabannya, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, menelaah laporan penelitian atau referensi lainnya, atau seperti buku dan lain-lainnya. Bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam satu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah atau metode penelitian, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Tujuan dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan atau konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Dan selanjutnya, pertanyaan yang keenam, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Kedudukan teori dalam penelitian kualitatif adalah, dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting, seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Ketika ingin melakukan penelitian kualitatif, diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori. Beda halnya dalam penelitian kuantitatif, tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum ada dasar teorinya. Yang ketujuh, pertanyaannya ketujuh, apa itu penelitian terdahulu yang relevan? Apa fungsinya dalam satu penelitian? Di sini, jadi penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang lebih terdahulu meneliti tentang permasalahan yang kita amati atau kita angkat di penelitian tersebut. Penelitian yang sudah dilakukan ini adalah berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi misalkan topik tentang karakter, maka cari atau dibandingkan dengan penelitian kita tersebut dengan penelitian orang tersebut. Tujuannya apa? Jelas. Tujuannya untuk menghindari suatu plagiat penelitian orang lain. Tujuan dicantumkan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui keilmuan sudah diletakkan atau kita membandingkan dengan penelitian orang lain tersebut seperti apa, sehingga penelitian yang dilakukan sekarang sesuatu hal yang baru diteliti dengan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Jadi tersebut kita bisa bandingkan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya ke-8.
Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Samakah kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Ya, kerangka berpikir adalah suatu gambaran atau model disajikan oleh peneliti, yaitu berupa konsep di mana di dalamnya menjelaskan garis besar atau logika tentang hubungan variabel yang diteliti atau jalan pemikiran dari seorang peneliti yang telah dilakukannya. Dan selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Contohnya apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Berikan contohnya. Ya, di sini pendekatan penelitian adalah gunanya untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Penelitian memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut atau data-data yang kita rumuskan dalam perumusan masalah. Di sini pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada penelitian numerik atas fenomena yang dipelajari, dan sedangkan pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual atau fenomena yang diteliti. Pertama, sini terus pertanyaan yang tadi itu, kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Dan di sini jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya fakta yang benar tersebut. Di sini jenis penelitian itu banyak. Yang pertama, jenis penelitian eksperimen, deskriptif, korelasi, dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Siapa yang dimaksud subjek dan objek dalam penelitian kualitatif? Subjek adalah informan atau narasumber, menjadi sumber data yang kita untuk diteliti, dan objeknya adalah investigasi dalam penelitian. Ya, yang dimaksud penjelasan barusan itu contohnya seperti judul penelitian, hubungan antara minat baca dengan hasil belajar siswa kelas 7. Di sini objeknya adalah siswa SMP kelas 7. Apakah ada hubungan pengaruh minat bacanya, dan subjeknya adalah hasil belajar siswa kelas 7 SMPN 1 Mataram. Cuman itu, mohon maaf penjelasannya kurang atau banyak kurangnya, atau lebih banyak kurangnya atau lebihnya dimohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.